Jadi video kali ini saya akan membahas tentang mengenal Artificial Intelligence. Apa itu AI? Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, memproses data, dan membuat keputusan. Contoh sederhana Artificial Intelligence seperti Google Maps, chatbot, dan rekomendasi Netflix. Yang kedua, kategori dan contoh penerapan AI. Yang pertama, Narrow AI adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan sangat baik, berbeda dengan manusia. Narrow AI hanya bisa menyelesaikan satu tugas spesifik dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir atau belajar di luar area tersebut. Yang kedua, General AI adalah jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memahami seperti manusia. Tidak terbatas pada satu tugas, tetapi mampu beradaptasi untuk menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang sama seperti manusia. Yang ketiga, Super AI adalah jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan lebih cemerlang dan lebih cerdas dari manusia dalam segala aspek, termasuk kemampuan kognitif, kreativitas, dan penalaran. Super AI tidak hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas manusia, tetapi bisa melampaui batasan kemampuan manusia dalam segala hal, baik dalam pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapan seperti kesehatan diagnosa penyakit dengan AI, keuangan deteksi penipuan transaksi, dan transportasi yaitu mobil tanpa pengemudi atau self-driving cars. Yang ketiga, manfaat AI. Manfaat AI yang pertama, efisiensi dan otomatisasi. AI dapat mengoptimasikan tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu, sehingga memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Manfaat yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Efisien intelijen dapat menganalisis data besar dengan kecepatan dan ketepatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Dan manfaat yang ketiga, personalisasi pengalaman pengguna. Dengan kemampuan untuk memproses data, AI dapat memberikan pengalaman yang sangat dipersonalisasi. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan kesehatan. Artificial Intelligence dapat membantu dalam diagnosis medis, meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosa. Yang kelima, pengembangan teknologi dan inovasi. AI membuka peluang untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengubah cara kita bekerja dan hidup. Dan yang keenam, pemecahan masalah global. AI memiliki potensi besar untuk menyelesaikan tantangan besar di dunia seperti perubahan iklim, kekurangan pangan, dan penyakit. Yang ketujuh, meningkatkan aksesibilitas. Artificial Intelligence dapat membantu orang dengan disabilitas untuk lebih mandiri dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang keempat, tantangan Artificial Intelligence. Tantangan yang pertama, masalah etika dan keputusan moral. Etika Artificial Intelligence adalah salah satu tantangan utama, terutama ketika Artificial Intelligence harus membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Tantangan yang kedua, keamanan dan privasi data. Kebutuhan untuk melindungi data pribadi sangat penting, mengingat Artificial Intelligence membutuhkan akses ke data besar untuk beroperasi secara efektif. Tantangan yang ketiga, keterbatasan dalam pemahaman konteks. Meskipun Artificial Intelligence dapat memproses data dalam jumlah yang besar, Artificial Intelligence saat ini masih kesulitan memahami konteks dan nuansa seperti yang dapat dilakukan manusia. Tantangan yang keempat, ketergantungan pada teknologi.
Masyarakat yang terlalu bergantung pada artificial intelligence dapat mengurangi keterampilan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan secara mandiri. Yang kelima, kontrol dan keamanan artificial intelligence. Ancaman yang timbul dari artificial intelligence yang tidak terkontrol. Artificial intelligence yang sangat canggih bisa menjadi berbahaya jika tidak dikendalikan atau digunakan dengan benar. Yang kelima, pemeliharaan artificial intelligence. Pemeliharaan artificial intelligence atau AI adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa sistem artificial intelligence berfungsi dengan baik, terus meningkatkan kinerjanya, dan tetap relevan dengan perubahan data dan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pemeliharaan artificial intelligence. Yang pertama, pemantauan kinerja artificial intelligence. Tujuannya untuk memastikan bahwa model artificial intelligence bekerja secara optimal dan memberikan hasil yang akurat seiring berjalannya waktu. Yang kedua, pembaruan data. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih dan menguji model artificial intelligence tetap relevan dan up to date. Yang ketiga, pembaruan model. Tujuannya mengadaptasi model artificial intelligence agar tetap relevan dan efektif dengan memperbaharui algoritma atau arsitektur model. Yang keempat, keamanan dan perlindungan data. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem artificial intelligence aman dari ancaman yang dapat merusak atau memanipulasi hasilnya. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Tujuannya adalah menyimpan catatan lengkap tentang pemeliharaan, pembaruan, dan evaluasi yang telah dilakukan pada sistem artificial intelligence. Yang keenam, pembaruan artificial intelligence. Pembaruan artificial intelligence adalah proses yang melibatkan penyesuaian dan peningkatan sistem AI agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan data, teknologi, dan kebutuhan pengguna. Pembaruan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari data yang digunakan untuk melatih model, hingga algoritma dan arsitektur yang mendasari sistem artificial intelligence. Berikut adalah beberapa langkah dan komponen yang terlibat dalam pembaruan artificial intelligence. Yang pertama, pembaruan data. Tujuannya untuk memastikan bahwa AI terus belajar dari data yang relevan dan terkini untuk menjaga akurasi dan keefektifan sistem. Yang kedua, retraining model. Tujuannya melatih ulang model AI menggunakan data baru atau lebih banyak data untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, pembaruan algoritma dan arsitektur. Tujuannya mengganti atau memperbaharui algoritma dan struktur model AI untuk meningkatkan performa atau menangani tantangan baru. Yang keempat, penanganan bias. Tujuannya mengurangi atau menghilangkan bias yang ada dalam model, memastikan bahwa model AI tidak menghasilkan keputusan yang diskriminatif atau tidak adil. Yang kelima, pembaruan. Tujuannya memastikan bahwa sistem AI aman dari potensi ancaman atau eksploitasi yang dapat merusak kinerja atau keadaan model. Thank you.